Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue akan bahas seorang ilmuwan sekaligus penemu teknologi, yang mana teknologi tersebut bisa dibilang gak masuk akal nih. Bahkan saking gak masuk akalnya nih, kalau seandainya teknologi ini direalisasikan nih, maka gak akan ada tuh yang namanya bayar listrik, beli token listrik, atau bisa dibilang energi listrik tuh gratis, men. Ya, gak hanya itu aja nih. Bahkan akan ada teknologi senjata pemusnah massal, men, menggunakan laser. Nah, teknologi-teknologi ini sebenarnya udah dirancang sih, bahkan sudah direalisasikan pada waktu itu, men. Nah, namun karena beberapa alasan ya kan, teknologi-teknologi yang seharusnya ada ini jadi tidak ada, cuy. Nah, lalu seperti apa sih teknologi-teknologi gak masuk akal ini yang seharusnya ada ini ya kan? Untuk menjawab itu kita harus tahu dulu nih siapa penemu teknologi ini, yaitu Nikola Tesla. Lah, kok mirip mobil punya Elon Musk, mobil Tesla ya kan? Ya, memang mobil listrik punya Elon Musk ini terinspirasi dari Nikola Tesla ini, men. Dan emang sih, Nikola Tesla ini gak seterkenal ilmuwan lainnya seperti Albert Einstein, Isaac Newton, atau Thomas Alva Edison. Nah, tetapi sebenarnya Nikola Tesla ini layak sih disandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan terkenal yang gue sebutin tadi ya kan? Ya, karena listrik yang kita nikmati sekarang ini termasuk salah satu dari penemuan Nikola Tesla ini, cuy. Nah, Nikola Tesla ini adalah seorang ilmuwan, penemu, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik, men, yang lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1856 di Smiljan dan dibesarkan di Kekaisaran Australia yang sekarang menjadi Kroasia, men. Nah, Nikola Tesla ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, cuy. Ayahnya yang seorang pendeta Kristen Ortodoks bernama Milutin Tesla, dan ibunya bernama Duka Tesla, yang memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal yang bisa dibilang di atas rata-rata, dan kemampuan-kemampuan dari ibunya ini menurun ke anaknya, cuy, yaitu ke si Nikola Tesla ini. Tesla mempunyai kakak bernama Dane dan 3 saudara perempuan bernama Mika, Angelina, dan Marika. Nah, tetapi Dane meninggal dalam kecelakaan berkuda ketika Tesla masih berumur 5 tahun, men. Nah, semasa sekolah, Tesla ini berpindah-pindah tuh dalam menempuh pendidikannya ini, ya kayak semasa SD berada di sini, semasa SMP di sini, semasa SMA di situ ya kan. Ya, pindah-pindah gitulah pokoknya. Nah, semasa sekolah ini Tesla sebenarnya udah tertarik tuh dengan yang namanya kelistrikan, men. Bahkan waktu itu Tesla menamainya dengan fenomena misterius yang membuatnya ingin tahu lebih lanjut tuh tentang kelistrikan ini. Nah, Nikola Tesla ini seorang yang pintar dan juga jenius, men. Saking jeniusnya dan pintarnya si Tesla ini, dia tuh mampu menghitung kalkulus integral hanya dalam otaknya, men. Dalam imajinasinya aja, anjay. Kita aja kalau mau hitung Pitagoras aja butuh kayak kertas ya kan. Nah, ini kalkulus, men. Keren-keren ya kan. Setelah lulus SMA, Nikola Tesla ini mendaftar di Politeknik Austria di Graz pada tahun 1875 melalui beasiswa militer Frontier. Nah, tahun pertamanya di universitas ini Tesla tidak pernah tuh sama sekali bolos, cuy. Nah, Tesla bahkan meraih nilai tertinggi di universitasnya ini berkat kejeniusannya ini. Tetapi di akhir tahun kedua, Nikola Tesla kecanduan judi yang membuatnya kehilangan beasiswa, men, dan terus berlanjut selama tahun ketiga. Bahkan Tesla sampai mempertaruhkan uang saku dan juga uang kuliahnya tuh karena kecanduan ini ya kan. Ya, ini mirip kayak judul gak sih yang main-main miskin. Nah, setelah itu Tesla mencoba tobat nih dari kecanduan judi ini, men, dengan cara mengalihkan kecanduan judinya dengan bermain biliar sampai lupa waktu ya kan. Nah, bahkan ketika waktu ujian tiba, Tesla tidak siap tuh dan meminta perpanjang untuk belajar. Nah, tetapi ditolak, men. Dan karena itu juga sih Tesla tidak
pernah mendapatkan nilai di akhir semester ketiga dan juga tidak pernah lulus dari universitasnya karena Tesla meninggalkan universitasnya pada tahun 1878. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Franz Puskas pada perusahaan telegraf bernama Budapest Telephone Exchange. Selama Tesla bekerja di perusahaan ini, Tesla melakukan perbaikan peralatan stasiun sentral dan juga telah menyempurnakan telepon repeater atau penguat. Dan karena kejeniusan dan kreatifnya ini, ilmuwan terkenal yang menemukan bola lampu yaitu Thomas Alva Edison tertarik nih dengan Nikola Tesla ini dan menjadikannya sebagai karyawan di perusahaan milik Edison ini yang bernama Continental Edison yang berada di Paris, Prancis. Di awal-awal kerjanya dan berkat kejeniusannya juga di bidang kelistrikan ini, termasuk merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan-peralatan listrik. Dan karena itu juga tuh Tesla menjadi lebih menonjol daripada karyawan-karyawan lainnya Edison melihat ini gak disia-siain dong ya kan. Wah, ini barang bagus banget gitu kata Edison. Ya, Edison kemudian mempekerjakan Tesla di perusahaan Edison Machine Works pada tahun yang sama, yaitu tahun 1881 yang mana perusahaan ini memproduksi dinamo dan motor listrik untuk sistem lampu listrik Edison waktu itu. Dan secara singkat, Tesla dapat dengan cepat berkembang tuh untuk memecahkan masalah yang lebih sulit yang dialami oleh Edison waktu itu ya kan. Nah, bahkan waktu itu Tesla berhasil merancang 24 jenis dinamo. Namun di antara keduanya, baik Tesla maupun Edison sebenarnya mempunyai pemikiran yang berbeda lah tentang arus kelistrikan ya kan, yang membuat hubungan antara keduanya tuh kayak semakin merenggang gitu ya kan. Ya beda pemikiran ya jelas ya kan. Yang mana Tesla memiliki sistem alternating current atau AC atau arus bolak-balik ya kan, dan Edison yang memiliki sistem DC atau direct current. Nah, pada tahun 1885 Edison menugaskan Tesla untuk memperbaiki generator DC atau arus searah yang sering mengalami kayak kerusakan gitu. Nah, berkat kejeniusannya Nikola Tesla ini mampu memecahkan masalah yang sering dialami generator AC ini. Bahkan Thomas Alva Edison menugaskan Tesla setelah itu untuk mendesain ulang generator arus searah milik Edison ini dengan mengatakan kurang lebih seperti ini nih, ada $50.000 untuk Anda jika Anda berhasil. Ya, sekali lagi berkat kejeniusannya Nikola Tesla menyelesaikan dalam waktu beberapa bulan saja dengan sangat baik Bahkan Tesla berhasil merancang sistem yang tingkat efisiennya tuh 3 kali lipat lebih dari Edison waktu itu. Nah, akan tetapi ketika Tesla menunjukkan hasil kerjanya dan menuntut janji yang telah diberikan Edison ini ya kan, Edison tuh malah mengejek Tesla dengan berkata Tesla tidak paham humor orang Amerika. Lah, ini kalau gue jadi Tesla sih ya kesel sih gue setrum ya kan. Bener aja tuh Tesla kemudian meninggalkan perusahaan dan boleh mendirikan laboratorium sendiri. Dan disinilah awal terciptanya teknologi-teknologi yang gak masuk akal ini cuy. Dan di awal-awal berdirinya laboratorium Nikola Tesla sendiri ini, Tesla memulai dengan mengembangkan sistem arus bolak-baliknya atau AC tadi ya kan, dan mengatakan kalau arus listrik bolak-balik lebih baik daripada milik si Edison tadi. Dan sebaliknya tuh, Edison juga mengatakan kalau arus listrik searah lebih baik daripada arus bolak-balik. Dan dari situlah terciptanya perang arus yang terkenal pada waktu itu untuk membuktikan yang lebih baik di antara keduanya Dan Tesla mendapatkan dukungan dari seorang pengusaha dan berhasil menyelenggarakan pameran listrik di Chicago, Amerika Serikat waktu itu. Bahkan untuk mempromosikan salah satu miliknya lebih baik, Edison itu menggunakan cara licik waktu itu untuk membuktikan kalau arus bolak-balik berbahaya cuy. Ya mungkin gue bahas sendiri aja kali ya, perang arus antara Thomas Alva Edison ini dengan si Nikola Tesla ini ya kan. Nah, tidak hanya mengembangkan arus listrik bolak-balik nih, Nikola Tesla juga menemukan penemuan-penemuan yang mungkin kayak kalian udah gak asing lagi nih. Ya contohnya seperti pembangkit listrik tenaga air, grafik bayangan atau the shadow graph, radio, lampu neon, motor listrik, remote control, trafo tegangan tinggi, dan penemuan lainnya cuy. Nah, tetapi di antara
antara penemuan-penemuan itu ada beberapa penemuan yang mungkin bisa dibilang energi listrik tuh gratis, men. Ya, seperti salah satu temuannya yaitu Wardenclyffe Tower. Nah, tower ini didirikan tahun 1901 sampai 1917 yang didanai oleh JP Morgan waktu itu, men. Nah, Tesla membangun tower ini untuk jaringan nirkabel seperti mengirim pesan dan telepon yang menggunakan atmosfer sebagai perantaranya, cuy. Nah, Tesla menyadari kalau penemuannya ini lebih dari sekedar pengirim pesan. Ya, ternyata Wardenclyffe Tower ini punya kemampuan mengumpulkan energi panas bumi dan udara sekitarnya yang bisa diubah menjadi energi listrik, cuy. Dan dari energi listrik yang telah terkumpul ini, ya kan, tower ini dapat menyalurkan listrik secara nirkabel atau tanpa kabel, hanya dengan melalui tanah, men. Tanah yang kita injek ini sebagai perantaranya. Ya, hebat gak sih? Yang mana meskipun dialirkan lewat tanah tapi sangat aman tuh, tanpa membuat orang kesetrum, ya kan? Ya emang berotaksin. Dan seandainya Wardenclyffe Tower ini ada, ya kan, kita gak perlu tuh buat membangun kayak PLTU atau PLTA, dan gak perlu juga tuh buat ngolor-ngolor kabel listrik sampai berkilo-kilo, cuy. Ya biar sampai ke rumah, ya kan. Gak perlu tuh, atau bisa dibilang listrik gratis, ya kan. Nah, kelebihan lain dari tower ini gak akan pernah mati lampu tuh, karena alasan trafo meledak lah, atau kabel putus lah, atau rusak, ya kan, karena cuaca. Gak ada tuh kayak gitu. Ya ini serius sih, enak bener sih kalau tower ini ada, men. Dan ide listrik gratis ini juga sangat disetujui oleh Nikola Tesla. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian di luar prediksi Tesla, ya kan? JP Morgan yang tadi membiayai Tesla langsung menghentikan pendanaan proyek ini karena ya bisa dibilang rugi kalau ada listrik gratis, ya kan. Ya gimana gak ketar-ketir, ya kan, para kapitalis ini. Macam-macam minyak bumi dan batu bara kan gak akan laku lagi, ya kan. Ada kapitalis. Dan waktu itu Wardenclyffe Tower ini harus segera dihancurkan dan juga dokumen-dokumen penelitian ini segera dimusnahkan, ya. Nih sekali lagi nih dah. Ada kapitalis. Nah, selain Wardenclyffe Tower ini ada juga nih teknologi yaitu Death Ray atau senjata laser pemusnah massal, men. Pada tahun 1930 Nikola Tesla membuat senjata yang bisa menembakkan partikel elektromagnetik pada jarak jauh yang ia beri nama Teleforce. Senjata ini dapat digunakan untuk mempertahankan negara atau menghancurkan musuh dalam skala besar, men. Bahkan dengan jarak yang jauh sekalipun. Tapi Tesla mengurungkan penemuan ini karena Tesla memprediksi bahayanya Death Ray ini. Ya karena negara-negara di dunia ini kan akan saling memusnahkan satu sama lain, ya kan. Ya selain menciptakan senjata pemusnah massal, Tesla juga pernah menciptakan perangkat pencipta gempa buatan pada tahun 1898, men. Nah, Tesla menciptakan perangkat mengguncang berukuran mini bernama osilator Tesla. Sebenarnya alat ini tuh generator listrik bolak-balik yang mana cara kerjanya adalah memaksa uap masuk ke dalam osilator dan keluar melalui sebagian port dan mendorong piston ke atas dan ke bawah, men, dengan kecepatan tinggi. Ya meskipun alat ini mini, tetapi apabila disambungkan ke alat yang ada di kantor Tesla waktu itu, ya kan, alat ini dapat mengguncangkan bangunan tersebut dan semua yang ada di sekitarnya atau bisa dibilang gempa bumi, men. Nah, tetapi Tesla melihat potensi berbahayanya alat ini, Tesla pun menghancurkan alat ini seketika dengan palu, men. Ya ini gue setuju sih, gak kebayang anjir kalau ada senjata kayak gitu, ya kan. Nah, selain beberapa temuan-temuan tadi, ada lagi nih teknologi yang keren, yaitu the flying saucer atau piring terbang. Di tahun 1911 Tesla mengajukan paten yang mencengangkan publik waktu itu, bahkan mungkin untuk masyarakat zaman sekarang. Tesla membuat rancangan pesawat yang berbentuk piring terbang ini, men. Nah, pesawat ini dapat bermanuver di udara dengan mudah sesuai keinginan kita. Dan hebatnya pesawat ini aman diterbangkan meskipun cuaca buruk, ya kan. Ya, selain itu pesawat ini bisa melayang di udara tanpa sedikit pun bergerak
dalam waktu yang lama cuy. Pesawat ini ditenagai bebas energi. Nah tetapi karena kurang dapat pendanaan dan juga dukungan, proyek ini dihentikan men. Nah teknologi yang terakhir yang dibuat Tesla adalah balon udara canggih berkecepatan tinggi atau bernama Improved Airship. Nah Tesla mengeklaim kalau balon udara ini dapat mengangkut dari kota New York ke London yang berjarak 5.000 km hanya dalam waktu 3 jam aja men, dengan ketinggian 12 km dari tanah. Nah Tesla sudah membayangkan kalau balon udara ini menyerap daya langsung dari atmosfer sehingga balon udara ini tak perlu turun ke daratan untuk mengisi bahan bakar ya kan. Ya namun penemuan-penemuan ini tak pernah diakui waktu itu men, ya sedihnya lah gini. Meskipun Nikola Tesla menemukan banyak sekali penemuan yang berguna selama hidupnya ya kan, Tesla tidak pernah dihormati men, dan ide-idenya itu tuh kayak dianggap aneh. Bahkan media setempat waktu itu memberitakan kalau Nikola Tesla ini seorang penipu dan gila men. Setelah kebakaran Wardenclyffe Tower beserta laboratorium dan dokumennya, Nikola Tesla pun menghabiskan akhir hidupnya dengan menggarap beberapa penelitian. Hingga tanggal 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan meninggal dunia di kamar yang berada di New York dalam keadaan sendirian men. Nah sebelum kematiannya, Nikola Tesla sempat menulis surat pendek untuk ibunya yang berbunyi, saya berharap saya bisa berada di sampingmu sekarang ibu, untuk membawakan segelas air. Bertahun-tahun yang saya habiskan untuk melayani umat manusia tidak membawa apa-apa selain hinaan. Ya sekian pembahasan kali ini, gue Ferdinand Alfaruk, dan terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Dan bila ada salah ucap atau kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya cuy. Gue Ferdinand Alfaruk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.